Shalom Bapak Ibu semua. Sekalian selamat sore, selamat ketemu di dalam kasih-Nya Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini kita akan memulai ibadah kita dan kita bersyukur kepada Tuhan karena pertolongannya yang begitu luar biasa. Dan kita ingin apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, mari kita akan mensyukurinya sebab kita tahu bahwa Tuhan kita adalah Allah yang sangat-sangat luar biasa. Oleh sebab itu, mari kita akan datang kepada Tuhan. Kita mau bersujud menyembah kepada Tuhan. Haleluya Tuhan. Bapa Surgawi, terima kasih kami mengucap syukur Tuhan. Sore hari ini kami datang sujud di hadapan Engkau. Terima kasih buat pertolongan-Mu. Terima kasih buat anugerah-Mu yang luar biasa. Kami rindu Tuhan bahwa sore hari ini kami boleh sujud menyembah Engkau. Sebab kami tahu pertolongan Tuhan yang begitu luar biasa ini kami pergunakan untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa. Tuhan, terima kasih Bapa. Kami saat ini mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kami mau masuk dalam kemuliaan Tuhan. Itulah sebabnya Engkau menguduskan setiap hati kami. Engkau melayakkan setiap pribadi Tuhan, supaya kami terus menikmati Tuhan dalam pribadi kami. Sungguh besar anugerah-Mu Tuhan dalam setiap hidup kami. Terlebih-lebih sore hari ini kami mau menyenangkan hati-Mu lewat ibadah kami. Dan kami benar-benar merasakan kekuatan yang daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami akan memulai ibadah kami saat sore hari ini dengan penucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Setiamu nyata di sepanjang hidupku, kamu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan, ku tinggikan Engkau Tuhan, melebihi kehidupanku. Tiada kata yang bisa, tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala
yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya, lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku tinggikan
Bapak Ibu Saudara, mari mau kita akan siapkan hati kita untuk menikmati kebenaran firman Allah. Firman Allah berkata pada sore hari ini, kita mau melihat apa yang Tuhan sudah lihat. Itulah sebabnya kita mau bersyukur bahwa Tuhan memperhatikan setiap kehidupan kita. Jalan Tuhan tidak bisa kita selami. Namun satu hal yang kita tahu, bahwa rancangan Allah itu indah di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, jalanmu tak terselami. Kita akan puji bersama-sama. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati yang namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah juga, tiada juga kasihmu, dan serta hidup. Arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Jalanmu tak terselami, jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami Tuhan, oleh setiap hati kami. Namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga, tiada terduga kasihmu. Heran dan besar kehadiranmu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan tenang. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera. Walau di tengah badai, inginku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan, arti kehadiranmu Tuhan. Inilah yang kami rasakan di dalam hidup ini Tuhan, penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Terimalah pujian kami, ucapan syukur kami Tuhan, menjadi persembahan yang berbuah harum di hadapan Allah. Kami mau belajar firman-Mu, urapi kami,
Beri kami hati yang siap ditaburi benih firman-Mu, baik kami yang ada di base camp maupun yang hari ini ada di rumah, bahkan dimanapun yang mengikuti ibadah bersama pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Masih siang ya, panas ya. Puji Tuhan, terkasih dalam Tuhan. Tema kita hari ini melihat apa yang Tuhan lihat. Ketika seorang sedang membangun fondasi atau menggali untuk persiapan maupun fondasi rumah, maka orang tidak pernah tahu seperti apa rumah itu berbentuk. Dari fondasinya kita nggak akan tahu. Dari mana dan siapa yang tahu? Tentu pemilik rumah. Pemilik rumah pun belum tentu akan mengetahui sebelum diberikan gambar oleh seorang arsitek yang menggambar, oh ini loh bentuk rumahnya. Nah saudara, ketika orang pengen tahu bangunan itu, maka dia akan melihat gambarnya. Belum ada bangunannya, dia sudah melihat betul. Seorang empu yang membuat keris, maka sudah ada di dalam benak pikirannya akan dibentuk seperti apa pusaka itu. Nah demikian juga ketika Tuhan membentuk kita, Tuhan menciptakan kita, kita sudah ada di dalam pikiran Tuhan. Yang membuat kadang kita tidak kuat menghadapi hidup ini, karena kita melihat apa yang kita lihat, apa yang kita perhatikan, itulah yang seringkali membuat kita tidak mampu mengatasinya. Kenapa? Karena terlalu berat. Padahal Tuhan katakan seringkali apa yang dilihat oleh manusia itu berbeda dengan apa yang dilihat oleh Allah. Ini sekali tidak menghiraukan, tidak. Kenapa? Karena Daud adalah punya selisih usia yang cukup jauh dengan saudara-saudaranya. Ketika Samuel datang untuk mengurapi seorang raja pengganti Saul, sama sekali Daud tidak diperhitungkan. Daud dikirim untuk menggembalakan dan semua keluarganya ada di situ, termasuk satu kampungnya plus 7 orang saudara-saudaranya Daud. Tapi apa kata Tuhan? Manusia melihat rupa, tetapi Tuhan jauh melihat sampai ke kedalaman hati. Nah demikian juga di dalam perjalanan hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita rancangkan, apa yang kita alami, seringkali itulah yang membuat kita tidak mampu atau membuat kita terasa berat, terasa tidak tahan lagi. Kenapa? Karena kita melihat apa yang kita lihat, bukan melihat apa yang Tuhan lihat bagi kita. Coba kita belajar dari ayatnya Yeremia 29 ayat yang ke-11. Firman Tuhan berkata bersama-sama, 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ini yang Tuhan rancangkan bagi kita. Ini yang Tuhan tetapkan. Yang tahu betul rancangan Tuhan di dalam hidup kita itu ya Tuhan itu sendiri. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Dan Tuhan memberikan satu statement berikutnya adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Dan menetapkan masa depan atau hari depan yang penuh dengan pengharapan. Itu kata Tuhan. Nah kenapa banyak orang sekali lagi tidak mampu? Karena kita melihat dari apa yang kita lihat. Tuhan menetapkan rancangan yang atau masa depan, hari depan yang penuh pengharapan. Seringkali itu terkubur, tertutup ketika yang dihadapi tidak seperti yang diharapkan. Saudara, apapun yang terjadi ketika kita ada di dalam Tuhan, Tuhan itu merancangkannya yang baik. Sama seperti orang tua, tidak ada seorang tua pun yang mempersiapkan anaknya untuk menjadi tidak baik. Dari kecil dididik dari anak-anak untuk menjadi baik, mulai diajari, mulai diberikan pengetahuan, mulai ada cara berhitung supaya menjadi baik. Dan tujuan anak-anak itu adalah untuk menjadi mahkota kebanggaan bagi orang tuanya. Kalau toh ada kemudian yang melenceng, itu bukan orang tua yang merancangkan, tetapi anaknya yang kemudian melenceng sendiri. Sama dengan kemudian rencana Tuhan bagi kita.
Itulah makanya ketika kita memiliki firman Tuhan minggu yang lalu, dan ketika kita memiliki Roh Kudus, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, kita dapat melihat apa yang Tuhan lihat, apa yang Tuhan rancangkan bagi kita, apa yang Tuhan lihat bagi kita. Itu harusnya kita menyesuaikan dengan apa yang Tuhan lihat itu. Tuhan melihat masa depan kita itu penuh dengan harapan. Ayo kita belajar untuk tidak melihat masa depan kita yang suram di dalam Tuhan. Nah, saudara perhatikan, Alkitab banyak memberi contoh, memberi bukti bahwa yang manusia lihat itu berbeda dengan yang Tuhan lihat. Kita melihat kegagalan mungkin kalau kita melihat bagaimana Ibrahim sudah menjual semuanya, meninggalkan semuanya, meninggalkan kesenangan duniawinya, meninggalkan hartanya untuk mengikut apa yang Tuhan mau di dalam hidupnya. Banyak orang mungkin akan berpikir kalau bisa bertemu Ibrahim itu gagal. Kenapa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 13 tahun, 20 tahun, 24 tahun dia belum ada tanda-tanda bahwa apa yang dijanjikan Tuhan itu berhasil. Sebaiknya kita melihat Lot adalah orang yang hebat murun. Kenapa? Karena dia ada di tempat yang begitu luar biasa. Tapi kalau kita melihat perjalanan berikutnya, Ibrahim karena dia taat, dia tetap melihat. Sehingga Alkitab menyebutkan bahwa apa yang dilakukan Ibrahim itu kemudian diperhitungkan itu menjadi sebuah iman di dalam hidupnya. Itulah makanya kemudian Ibrahim menikmati apa yang dilihat manusia berbeda dengan apa yang dilihat Tuhan. Akhirnya Tuhan menggenapi firman-Nya. Dari pengalaman itulah Ibrahim ketika diminta mempersembahkan Ishak di Bukit Moria, sama sekali dia tidak ragu. Dia tetap melihat apa yang Tuhan lihat, bahwa Tuhan yang dia sembah itu adalah Jehovah Jireh. Meskipun di dalam perjalanan hidupnya dia belum melihat sama sekali apa yang sedang dan akan dipersiapkan oleh Allah. Tetapi dia tidak ragu untuk membawa Ishak ke Bukit Moria. Kenapa? Karena dia punya keyakinan, dia belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Artikel kita hari ini, kita melihat bahwa ada banyak orang yang berjalan di dua kelompok. Ada yang bergairah meskipun dia belum melihat, tetapi ada yang nongkrong, loyo sebelum walaupun dia sudah melihatnya. Kenapa? Karena dia seringkali melihat kepada apa yang dia lihat. Saudara dikasih dalam Tuhan, mengapa manusia kalah? Karena manusia fokus kepada apa yang dilihat oleh mata. Kalau Yesus adalah Allah, dia datang ke dalam dunia ini, satu proses untuk menggenapi janji Allah di dalam hidupnya. Yesus kalau dia ingin mengikuti kesenangannya, dia harusnya sebagai lahir bukan sebagai anak tukang kayu. Tetapi dia lahir harusnya menjadi seorang anak raja yang dihormati. Tetapi Yesus mau lahir dari rahim Maria dengan bapa jasmaninya itu Yusuf. Walaupun Yusuf dikatakan belum bersetubuh, tapi dia harus mengikuti pola hidup kesederhanaan. Tidak punya tempat untuk melahirkan. Tidak ada tempat sampai hari ini, tidak punya alamat rumahnya di mana. Tapi kita tahu bahwa ketaatan dan kesetiaan Yesus, kenapa? Karena dia melihat ke dalam rencana Tuhan bahwa Yesus akan diberikan nama di atas segala nama. Demikian juga di dalam hidup kita. Rencana Tuhan di dalam Yusuf, rencana Tuhan di dalam Abraham, dalam Yakub, dalam Yusuf, bahkan dalam Daud, termasuk kita hari ini. Coba kita merenungkan, kalau kita belajar untuk melihat seperti saya saja, tidak pernah berpikir kemudian akan menjadi seperti hari ini. Nah, perjalanan yang berliku itulah bagi kita, bahwa yang akhirnya mampu menerima rencana Tuhan, rancangan Tuhan, kebaikan Tuhan yang Tuhan lihat itu terjadi di dalam hidup kita ketika seseorang mau trust and obey kepada perintah Tuhan. Melihat apa yang Tuhan lihat berarti mengganti keyakinan yang salah di dalam hati kita dengan keyakinan yang benar berdasarkan firman Tuhan. Ketika kita menghadapi sesuatu yang salah, yang tidak baik menurut pandangan kita, ayo coba kita melihat dari sudut pandang Tuhan. Sebab angin akan semakin tenggelam ke dalam. Semakin anginnya goyang, dia akan terus. Ketika angin badai itu menerpa, dia akan menjadi batang pohon yang kokoh.
Dan itu yang Tuhan ajarkan ketika dia ketika dia datang ke bait Allah pada hari Sabat. Ada seorang yang lumpuh tangan kanannya. Alkitab mencatat orang itu lumpuh, dan orang Farisi semua tahu bahwa ada orang lumpuh. Mereka melihat semuanya apa yang mau dikerjakan oleh Yesus. Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Saudara perhatikan, apa yang membuat orang itu kemudian mau mengulurkan tangan? Adalah mengubah pola pikirnya, mengubah. Yesus berfirman, kalau Allah berfirman, firman itu pasti terjadi di dalam hidupnya. Dia tidak pernah ragu bagaimana tangannya tiba-tiba sembuh. Yang dia tahu adalah ketika keyakinannya diubah, pesimisnya dirubah menjadi optimis di dalam tubuh, berkata, ulurkanlah tanganmu. Yesus tidak berkata sembuh engkau, tidak. Ulurkan tanganmu artinya apa? Yesus ingin dari orangnya, apakah dia sudah mengubah pikiran positifnya ke dalam keyakinan, atau pikiran negatifnya ke dalam keyakinan yang positif. Bahwa ketika ada di dalam Tuhan, ulurkan tanganmu. Dan ketika orang itu mengulurkan tangan, Alkitab mencatat bahwa tiba-tiba orang itu menjadi sembuh. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ketika kita melihat pelajaran ini, Tuhan ingin melihat bukan melihat bahwa orang itu masalah tangan pria itu lumpuh saja, tetapi Tuhan ingin melihat bahwa orang itu bisa berpikir bahwa kasih karunia Allah cukup untuk menyembuhkannya. Di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika ada di dalam kekurangan, ayo coba kita belajar melihat dari yang cara pandang Tuhan lihat. Ketika ada di dalam kekurangan, bahkan orang yang mampu sehebat penjaga pun, dia bisa bilang kepada Elisa, tidak mungkin itu terjadi. Karena dia tidak mengubah keyakinan. Tidak mungkin terjadi. Ini tidak mungkin terjadi. Elisa bilang, besok pada waktu yang sama, engkau akan melihat harga-harga turun, orang berkelimpahan, tetapi engkau hanya melihat saja, dan engkau akan mati diinjak-injak. Saudara, orang yang dalam kekurangan, ayo kita belajar seperti firman Tuhan mengatakan, ketika orang memiliki firman, maka dia akan berkata, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Dia bisa melihat betul, dia bisa melihat keyakinan betul, bahwa ketika manusia sudah tidak bisa menolong, kita tahu punya Tuhan. Ketika kita ada dalam pergumulan dan atau tantangan, ayo pandang kasih karunia-Nya. Hari-hari ini dibutuhkan iman, dibutuhkan cara pikir yang positif, dibutuhkan cara memiliki pikiran yang positif dalam hidup kita. Kenapa? Karena banyak yang kita lihat hari ini membuat kita menjadi pesimis. Tapi kalau kita belajar untuk optimis di dalam Tuhan, apapun yang terjadi, karena apa yang kita percayai itulah yang berkuasa di dalam kehidupan kita. Saudara dikasih dalam Tuhan, jadi apakah kita akan mengikuti yang kita lihat, atau kita akan mengikuti yang Tuhan lihat? Kalau mengikuti cara yang kita lihat, maka kita akan berkata gagal, mati, dan banyak hal lagi. Tapi kalau kita mengikuti cara yang Tuhan lihat, Tuhan memiliki rancangan damai sejahtera dan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Bagaimana caranya? Saudara, yang pertama adalah, yang menentukan itu adalah siapakah dekorator interior kita, atau seapa yang menjadi interior di dalam pikiran kita, dalam hati kita. Saudara, coba kita akan membandingkan dalam Bilangan pasal 32 ayat yang ke-12. Kecuali Kaleb bin Yefun orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hatinya. 12 orang diutus oleh Yosua atau diutus oleh Musa untuk mengintai tanah perjanjian. 12 orang sama-sama keliling tanah perjanjian. 12 orang melihat hal yang sama. 12 orang membawa oleh-oleh yang sama. Tetapi 10 orang dengan 2 orang menyimpulkan pandangan yang berbeda, kesimpulan yang berbeda. 10 orang berkata, ya memang negeri itu subur. Dalam konsep ini semua sama, menyimpulkan negeri yang akan diberikan Tuhan itu adalah negeri yang subur. Sama seperti pandangan kita, ya memang Tuhan menetapkan masa depan yang penuh dengan pengharapan.
Tapi 10 orang yang lainnya berikutnya dia bilang begini, tetapi kota yang akan kita rebut itu adalah kota yang berkubu, yang tidak mungkin bisa kita tembus. Perkataan yang menyatakan tidak mungkin kita bisa tembus, ini membuat dia menjadi pesimis. Bahkan dampaknya, influence-nya luar biasa. Semua orang yang mendengar mereka kecut hatinya. Yang lebih hebat lagi, 10 orang itu berkata, penduduknya adalah memakan manusia. Mereka seperti raksasa dan kami ini seperti belalang. Satu perbandingan antara raksasa dengan belalang yang membuat mereka mengalami ketakutan dan menyimpulkan bahwa tidak mungkin bisa mendudukinya. Kesimpulan pertama, yes. Tapi kesimpulan berikutnya, tidak mungkin. Apa akibatnya? 10 orang dan semua orang yang mengikuti dia. Tidak ada seorang pun. Alkitab bilang yang 10 orang ini semuanya tidak masuk ke tanah Kanaan. Kenapa? Karena dari ucapannya, dari apa yang disimpulkannya, dia berkata tidak mungkin bisa masuk. Yosua dan Kaleb melihat hal yang sama, suburnya sama, masalahnya sama, kota berkubunya sama, mangsara raksasanya sama. Tetapi dia melihat Allah dia itu lebih besar, sehingga dia menyebutkan bahwa kekuatan mereka sudah tidak ada. Kalau tadi mengatakan mereka raksasa dan kita ini adalah belalang, sekarang Yosua dan Kaleb menyimpulkan semua akan kita telan habis. Perhatikan, ini perbandingannya. Kalimat hiperbol tentang pesimis, yang satu kalimat hiperbol tentang optimisnya. Dengan kata lain, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Maka kalau kita bilang Yosua dan masuk ke tanah Kanaan. Saudara perhatikan, interior apa? Dekorasi interior apa yang ada di dalam hidup kita hari-hari ini? Banyak orang mengisi dekorasi interiornya dengan pikiran atau pikirannya dengan koran pagi. Ada koran yang judulnya itu heboh. Ya, kemarin saya sempat terkecoh banget tuh. Langsung saya terunjuk, saya pindah. Ada tulisan Rano Karno tertangkap sabu. Bawa sabu, bawa pipet di mobil, yang kaget. Itu kan angkatan saya tuh. Jadi dia bilang, wah ini. Ternyata begitu dibuka betul, orangnya kurus masih muda. Karena namanya saja Rano Karno. Saudara perhatikan, dia sudah menjual opini dulu yang membuat orang bisa kemudian terjebak di situ. Saya bilang waktu saya terbuang lagi mencari ayat Alkitab, pindah ke Rano Karno. Karena begitu buka Google langsung dikatakan Rano Karno tertangkap. Waduh, saya bilang ternyata itu kita terkecoh. Waktunya sudah terbuang di situ. Tapi karena salah mulai di sini, wah bukan. Walaupun hatinya masih muda kok bisa tertangkap. Sudah perhatikan, dekorasi interior kita kalau pagi hari apa? Koran pagi, Detikko, atau berita hari ini tawuran di mana-mana. Ya kadang-kadang orang lupa bahwa pemerintah itu kan dari Tuhan. Tidak ada pemerintah yang bukan dari Tuhan. Kalau memang Tuhan mengizinkan pemerintah yang tidak benar, ya biar Tuhan yang mengutusnya. Kalau memang pemerintah menyiapkan bahwa itu dipakai untuk Tuhan untuk memurnikan, sudah. Tujuan kita adalah mengubah bangsa ini, bukan memulai dari bangsa itu sendiri, tapi bagaimana mengubah paradigma yang ada pada rakyatnya lebih dahulu. Kalau kita terjebak dalam apa yang ada, kita jadi terjebak kepada penghakiman opini, terus saja saling menghakimi. Ini muncul, saudara tiap hari buka isinya demo terus, capek pikirannya. Tiap hari ngomong si A demo, ngomong si B demo, di rumah jadi demo terus. Apalagi yang mengubah yang kita, teman-teman yang negatif. Kita sudah positif pikirannya, tapi ada teman yang mengeluh terus. Lama-lama kita juga sama kok. Teman Tuhan, pergaulan yang buruk dapat mengubah kebiasaan yang baik. Dirubah dengan teman-teman yang berperilaku buruk. Kenapa? Karena kebiasaan bersama-sama. Nah saudara perhatikan, media sosial, ide-ide, pikiran-pikiran yang muncul dari dunia ini, ketika kita masuk di dalam pikiran
dimasukkan di dalam pikiran kita, itu yang akan menjadi dari kehidupan kita, dari perkataan maupun dari tindakannya. Interior ada di dalam hati kita ini, dekorasinya ini apa? Di sininya itu apa? Kalau di sininya itu firman Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita tetap percaya bahwa masa depan kita, hari depan kita, Tuhan yang menentukan. Tempat yang paling rendah sedikit sekalipun menurut manusia, tapi ketika kita setia kepada Tuhan, Ibrahim itu sudah mengikat Ishak di atas kayu bakar, sudah siap dengan kayu apinya, sudah siap dengan pisaunya. Ketika dia disembelih, karena pada saat yang kritis menurut manusia, tetapi disitulah kuasa Tuhan akan dinyatakan. Saudara, ayo kita belajar di sini. Kenapa? Karena yang ada di dalam benak Ibrahim itu adalah pola pikirnya Tuhan. Karena apa yang ada di dalam benak Kaleb bin Yefun dan juga Yosua bin Nun ini, saudara, adalah bagaimana yang ada dalam hidupnya adalah cara pandang Tuhan. Bagaimana Tuhan memandang, itu juga yang dia pandang. Kemajuan teknologi dapat mengakses segala macam di dalam hidup ini hanya dengan sentuhan jari saja, tetapi akhirnya bisa menciptakan orang bisa bahagia semua berjam-jam main game, tapi setelah itu bisa nonton yang bisa terbahak-bahak, tapi begitu dimatikan stres. Kenapa? Kuotanya habis, belum ada makan, gasnya habis, iya kan? Stres semua. Apalagi yang habis, ya. Uangnya juga habis. Sudah perhatikan, komunikasi yang semu, bisa tertawa dengan mana-mana, tapi di rumah dia merasa kesepian. Bahkan berdua, bertiga pun kadang-kadang tidak ngomongan, tidak saling nyambung. Kenapa? Orangnya bertiga, sambungannya juga. Katanya kita bisa kesepian di tengah-tengah keramaian. Orang bisa terisolasi dan terpisahkan meskipun ada di dalam kebersamaan. Kenapa? Karena komunikasi dengan orang menjadi berkurang. Manusia lebih bisa tersenyum dengan media daripada tersenyum dengan orang. Saudara, Alkitab mengajarkan dengan jelas untuk hal-hal yang demikian, supaya iblis jangan beroleh keuntungan atas kita, sebab kita tahu apa maksudnya. Artinya apa? Ayo kita jangan beri kesempatan kepada iblis. Iblis akan terus menggunakan setiap media yang ada. Dia akan bergerak seperti ular yang mengikat mangsanya. Saya mencoba mempelajari bagaimana ular yang mengikat mangsa itu. Bukan gigitannya bagi yang berbahaya bagi dia, dan ternyata adalah ikatannya, lilitannya. Kapan dia melilitnya? Sesering binatang itu mengambil napas, sesering dia semakin dia emosi mengambil napas, maka lilitan ular itu akan semakin kencang sampai akhirnya di kepala binatang itu akan kekurangan oksigen dan mati lemas. Manusia juga begitu, akan diujo, dibiarkan terus dililit pelan-pelan sampai orang itu tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara, iblis tahu bagaimana menggunakan pikiran negatif di dalam kehidupan kita supaya menimbulkan ketakutan di dalam hati kita. Itulah makanya siapa yang akan membangun dekorasi interior kita? Apakah firman Tuhan? Apakah tetangga? Apakah media? Apakah teman-teman yang membuat kita kemudian apa yang masuk di dalam pikiran kita? Mari kita hari ini, yang pertama kita belajar supaya kita bisa mengenal, melihat apa yang Tuhan lihat, membangun pikiran kita, mengisi interior kita, menghiasinya dengan kebenaran firman Tuhan. Yang kedua, membangun hati dalam kasih Tuhan. Saudara, dalam Lukas 21 ayat 9 berkata, dan apabila kamu mendengar tentang peperangan dan pemberontakan, janganlah kamu terkejut, sebab semuanya itu harus terjadi dahulu, tetapi itu tidak berarti kesudahannya akan datang. Kalau kita mendengar firman, ada deru perang, ada penipuan, ada kejahatan, kita tidak menjadi orang yang kagetan. Alkitab sudah mencatat, firman Tuhan sudah menjelaskan.
Kenapa Tuhan berbicara ini? Nanti kalau menjelang kedatangan Tuhan akan terjadi peperangan, terjadi pemberontakan, terjadi ketidakstabilan dalam hidup ini. Jangan terkejut, kata Tuhan. Kenapa? Karena saudara perhatikan, firman Tuhan itu menarik satu korelasi langsung, hubungan yang langsung antara ketakutan yang ada di dalam pikiran kita dengan kondisi hati kita. Ketika hati kita takut, maka kemudian semuanya akan menjadi terbawa. Ketika hati kita khawatir, maka semua organ tubuh kita akan membuat punya perasaan yang sama. Coba kita mau belajar hati kita membangunnya di mana? Di dalam pondasi yang dangkal atau di dalam firman Tuhan? Saudara, ketika menjelaskan peristiwa yang akan terjadi, Tuhan katakan bahwa ketakutan akan membuat hati manusia itu semakin tersesat, semakin jauh dari Tuhan, semakin lari dari Tuhan. Nah, namun demikian Tuhan menegaskan, tidak perlu takut, kata Tuhan. Kalau kita baca Lukas 21 ayat 28-nya, bangkitlah dan angkatlah mukamu. Kata bangkit itu kan dari terpuruk, dari duduk, dari tidur, dari ketidakberdayaan. Ayo bangkit. Lalu berikutnya, angkat mukamu. Dengan kata lain, jangan lesu, jangan tidak berdaya, angkat muka, pandang Yesus. Berjalan ke depan dengan gairah. Kenapa? Karena penyelamatmu sudah dekat. Gejolak yang semakin dahsyat itu bagi orang yang percaya, kita akan melihat pertolongan Tuhan juga semakin nyata. Ketika murid-muridnya bingung karena angin sakal, Alkitab mencatat sebelum mereka benar-benar kepayahan, Yesus tetap ada di seberang, di bukit sedang berdoa. Tapi ketika Yesus melihat bahwa murid-muridnya kelelahan, Yesus datang. Walaupun Alkitab mencatat tidak ada seorang murid pun yang memanggil nama Tuhan, tetapi badai yang semakin menakutkan itu, Yesus datang. Apa yang mau Yesus lakukan? Yesus seolah-olah hendak melewati perahu itu. Yang dia butuhkan adalah bagaimana murid-murid memanggil dia, mengenal dia. Ketika Yesus dipanggil, dia bilang, tenanglah, ini aku, jangan takut. Itulah yang dimaksud dengan menempatkan hati kita, membangun hati kita di dalam kasih Tuhan. Suatu kali Yesus ada di situ, tapi murid-murid sibuk dengan kesibukannya sendiri. Yesus tidak diajak bercengkrama, Yesus tidak diajak berbicara. Yesus tidur di situ. Ada angin badai, Yesus tidur. Kenapa? Karena mereka tetap bekerja dengan kekuatannya. Walaupun cara membangunkan mereka terhadap Yesus seolah-olah menyalahkan, tapi Yesus tetap bangun dan dia tetap menghardik badai itu. Saudara, dalam keadaan banyak tantangan, banyak hambatan, hati kita yang resah, Tuhan tidak pernah jauh. Yang mau Tuhan inginkan dari kita adalah, ayo kita mengajak Tuhan. Mungkinkah cara kita memanggil Tuhan dengan berbeda satu dengan yang lain? Nggak ada masalah. Orang Jawa selalu bilang, Gusti nyuwun pertolongan. Tapi kalau lagi tergesa-gesa, Yesus tolong, Yesus juga tolong. Saudara perhatikan, tidak ada persoalan cara meminta tolongnya. Mau dipanggil Tuhan Yesus, Gusti Yesus, Romo, mau dipanggil Yesus, gak ada persoalan. Yesus tetap mau membantu. Maka bangkitlah, ayo angkatlah mukamu. Yang hari ini mulai lesu, yang hari ini mulai tidak berdaya, bangkit, angkatlah, bangun hati kita di atas kasih karunia. Kenapa? Hanya pewahyuan kasih karunia yang sempurnalah yang dapat mengenyahkan seluruh ketakutan di dalam hidup ini. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 14 ayat yang ke-30, hati yang tenang menyegarkan tubuh. Hati yang gembira menjadi obat yang manjur, tetapi hati yang tenang akan menyegarkan tubuh. Kalau hatinya tenang, bagaimana hati bisa tenang?
Firman Tuhan mengatakan, kalau Roh Kudus ada di dalam hatimu, maka damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiran kita. Sehebat apapun gelombang yang sedang terjadi di dalam hidup kita, kita mau belajar untuk tetap tenang. Kenapa? Karena bagian yang ketiga, mengganti pikiran negatif dengan pikiran Tuhan. Kita baca Efesus 4 ayat 17, firman Tuhan berkata, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Pikiran yang sia-sia itu kan pikiran yang tidak jelas. Saudara, kalau kita lagi bengong di rumah, seorang lagi pergi jauh karena pikirannya jangan-jangan. Saudara, dari jangan-jangan itu mulai mikir, iya kan? Ojo-ojo lalu sungguhkan, wah jangan-jangan dia ke sana dulu, jangan-jangan dia kemana, jangan-jangan dia ke sini. Saudara perhatikan, mulai berkembang. Dari kata jangan-jangan itu kemudian kemana-mana, menerawang kemana-mana. Akhirnya pikirannya yang piknik kemana-mana, badannya yang capek di rumah. Tidur nggak bisa, apa-apa nggak bisa. Saudara perhatikan, jangan seperti orang yang tidak mengenal Allah, yang pikirannya sia-sia. Kalau orang mengenal Allah berarti pikirannya tidak sia-sia. Kenapa? Dia akan selalu berpikir positif bahwa di dalam segala perkara Allah turut bekerja. Saudara, inilah maka diperlukan keyakinan yang benar untuk menggantikan keyakinan yang keliru. Dibutuhkan kebenaran Tuhan untuk menggantikan kebohongan yang mengikat dalam perhambaan. Kesaksian kemarin yang saya ungkapkan di beberapa kali juga di dalam ruangnya Teleostok. Ketika diponis, semua takut dan dibawa ke rumah sakit bertemu dengan orang-orang yang terkena hidrosefalus. Dan kita tahu dampaknya. Saya membayangkan bagaimana anak itu kemudian obatnya dari mana, biayanya dari mana, semua menjadi satu pemikiran dan akhirnya dari angan-angan itu mengalami kebingungan. Di dalam kebingungan berdoa ya berdoa, diurapi ya diurapi, tapi ibu juga menjadi nangis juga. Kenapa? Karena semakin diurapi kan semakin mengkilap bejidatnya. Terus begitu. Sampai akhirnya ada yang menegur, 2 orang datang ke rumah. Dalam tubuh bapak ibu tidak ada roh Tuhan tapi roh setan. Saudara perhatikan, kenapa? Karena roh Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tapi roh keberanian. Sejak saat itulah kemudian berubah pikirannya, berdoa dengan yakin. Lalu kemudian dari doa yang yakin itulah kemudian memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Karena ternyata yang keluar dari mulut diperkatakan itu masuk kedengaran telinga. Telinga juga bekerja. Kalau kita mengeluh, aduh, telinganya mendengar kata aduh, pikirannya berpikir, aduh ada apa. Terus begitu, kalau kita ngomelkan yang tidak baik, masuk ke telinga kita, masuk ke pikiran kita, masuk ke mulut kita, terus begitu. Tapi ketika pikiran negatif dengan positif, mulai dikatakan ini hidrosefalus, tapi otak besar, mulutnya mengucapkan, telinganya mendengar, pikirannya bekerja, imannya timbul kembali. Terus begitu, berdoa, mendengar, pikirannya bekerja, masuk ke dalam hati, muncul iman kembali. Maka damai dari umur kira-kira 8-6 bulan sampai dengan umur 17 bulan. Yakin, tapi melihat tetangganya sudah jalan, genta belum, mulai gejolak lagi, gegek lagi. Ya jangan-jangan gak bisa jalan lagi. Terus gelisah lagi, nangis lagi ibu. Kenapa? Karena yang lain sudah lari-lari, dia belum. Mulai lagi berdoa lagi, mulai jalan, dibawa ke depan, pegang kakinya setiap pagi sore. Nah, bulan depan kamu jalan. Nah, bulan depan kamu jalan terus. Jadi dikatakan di sini bukan hari itu, saya ngomongnya itu nggak minggu depan gitu. Bulan depan kamu jalan. Bulan ke-18 kamu jalan terus gitu. Masuk keluar dari mulut, masuk telinga, dalam pikiran muncul iman kembali. Dan umur 18 bulan dia mulai jalan. Saudara perhatikan, ini ternyata mengganti pikiran negatif dengan yang positif itu tidak cukup dengan berita-berita yang muncul dari pakar-pakar saja. Tapi yang hebat itu adalah ketika firman Tuhan ada di dalam hidup kita.
Firman Tuhan minggu yang lalu katakan, semua yang patut dipuji itu yang harus ada dalam pikiran kita. Jika pikiran kita mulai dipenuhi kecemasan, ingat firman Tuhan. Kalau hati kita mulai cemas, ingat firman Tuhan. Yang hatinya teguh, kujagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Firman Tuhan katakan yang hatinya teguh, yang dijagai damai sejahtera. Bagaimana kita teguh ketika kita berakar di dalam firman Tuhan? Akan dijagai dengan damai sejahtera, dan dia tetap percaya kepada Tuhan. Yang kedua, pusatkan pikiran kita kepada Yesus. Saudara, kalau kita berpusat pikiran kita kepada Yesus, firman Tuhan menyebutkan sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang yang tidak tulus dan tidak bersih kan hatinya bercabang kemana-mana. Iman ada, tapi dimasuki sampah-sampah yang lain. Sampah kebencian, sampah ketakutan, sampah kecemasan. Saudara, ada banyak hal yang sebenarnya sama sekali itu tidak alkitabiah, tapi kita selalu itu dimasukkan. Artinya ketulusan kepada Tuhan, keselamatannya plus ini, plus itu. Padahal kata Tuhan, ketika dia mati di kayu salib, dia berkata tetelestai, sudah selesai. Itulah firman Tuhan katakan, sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hati. Tulus hati berarti benar-benar mengasihi Tuhan apa adanya. Kondisi yang ada di sekitar kita tidak mengubah pandangan positif kepada Tuhan, tidak mengubah tentang iman kita kepada Tuhan, tidak pernah mengubah untuk mengatakan Tuhan itu tidak baik. Dia akan berkata tetap Yesus baik. Dia akan berkata saya mampu oleh karena Tuhan mampu. Saya akan berkata bahwa masa depanku tetap baik, meskipun rancangannya kelihatannya tidak baik, tapi Tuhan izinkan itu supaya kita bisa melewati jalan yang berbeda. Yesus selalu melihat jalan. Kalau dia sedang dikucilkan begitu, dia pergi saja. Dia tidak mau berdebat dengan keadaan. Dia selalu melihat, tidak mau berlari dari kenyataan. Dia lari aja. Dia nggak mau. Banyak orang yang maunya berdebat dengan keadaan, dia kalah. Saudara, yang terakhir adalah meletakkan hati pada tanah yang benar. Kunci untuk melihat apa yang Tuhan lihat dari awal, dari yang pertama, kedua, yang ketiga, adalah bagaimana dengan melandasi keyakinan kita kepada firman Tuhan yang pasti dan tidak tergoyahkan. Nah, bagaimana caranya? Dalam perumpamaan, Yesus memberikan perumpamaan penabur, dimulai dengan firman yang jatuh di pinggir jalan. Ketika berbicara tentang penabur, Yesus tidak mengajarkan orang menabur dilubangi lalu ditabur, tidak. Tetapi Yesus mengajarkan bahwa benih firman itu bukan ditabur, ditebar, ditebar. Sama seperti di jemaat, sama seperti di gereja, pengkhotbahnya sama, firmannya sama, tetapi dampaknya berbeda. Akibatnya berbeda, janjinya sama, tetapi menikmati janjinya berbeda. Apakah salah kepada firman-Nya? Tidak. Tetapi salah, yang menjadi salah itu adalah kurang tepat respon kita terhadap firman itu. Dan Yesus menyimpulkan ada 4 tanah hati. Yang pertama adalah yang jatuh di pinggir jalan. Saudara, artinya begini, firman itu belum masuk ke dalam hati, sudah dicuri musuh. Dia senang dengan firman itu, baik firman itu yang disampaikan. Tetapi ketika firman disampaikan, langsung dia menyimpulkan, gak mungkin berhasil. Kan saya orang berdosa. Kan saya orang desa. Tubuhku aja begini kok. Bapakku saja begitu kok. Langsung menyimpulkan. Atau langsung meledek pengkhotbahnya, cuma ngomong doang. Dia gak ngerasakan. Saudara perhatikan. Atau mengatakan, Allah yang khotbah cuma pada dia. Yang khotbah cuma dia. Belum dengar firman, sudah menyepelekan yang khotbah. Sehingga ketika dengar firman, sudah ada dinding dulu. Ini yang disebut dengan firman yang jatuh di pinggir jalan. Belum apa-apa sudah diambil oleh iblis. Bagaimana caranya? Ayo buka hati. Biarkan kasih itu memenuhi dan menyembuhkan serta memulihkan. Siapapun yang memberitakan firman,
kita imani bahwa apa yang keluar dari mulut Allah itu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Kita mau belajar membuka hati kita, jadikan tanah hati kita subur. Kalau firman itu berupa teguran, ya kita mau dengan lembut hati menerimanya. Kalau firman itu mengandung janji, ayo kita selidiki bagaimana caranya supaya janji itu terjadi di dalam hidupku. Tuhan tidak pernah memaksakan caranya kepada kita, tetapi kita punya pilihan untuk membiarkan firman itu meresap, atau firman itu akan seperti yang jatuh di pinggir jalan. Itulah makanya Tuhan hanya menebar firman itu. Hamba Tuhan juga sama. Lalu yang kedua, terus mendengar tentang kebaikan Tuhan. Kenapa? Karena ada firman yang jatuh. Ada orang yang firman jatuh di tanah yang berbatu. Adalah orang yang menerima dengan gembira, tapi tidak punya pondasi kasih karunia untuk mempertahankan iman itu. Dia akan senang, wah puji Tuhan, saya sudah diampuni. Wah puji Tuhan, ada harapan ternyata di dalam Tuhan. Wah puji Tuhan, hari ini firman-Nya menguatkan. Tetapi begitu keluar dari gereja, begitu kita selesai mendengar firman, hati nuraninya mulai menuduh. Lah tapi kan saya ini kan begini, tapi kan saya orang berdosa. Atau pengalaman masa lalu. Ya sudahlah, wong yang lalu juga pernah. Kita pernah gagal, ya sudah. Kalau gagal lagi ya sudah. Sudah, perhatikan. Ketika kita melihat masa lalu kegagalan, ketika kita terobsesi oleh banyak hal dosa kita, langsung kemudian lupa. Yang tadi bilang, wah firman-Nya hebat, dia mulai blok-blok kembali. Yang seperti ini bagaimana caranya? Pentingnya terus saja mendengar firman. Kata firman Tuhan Kolose 3:16, hendaklah perkataan Kristus didengar dengan segala kekayaannya di dalam kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Tuhan di dalam hatimu. So, perhatikan, apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita, atau yang kita mau supaya kita bisa terus menjadi tanah yang subur. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya. Itu berarti terus mendengar firman. Jangan bosan mendengar firman. Sekeras-kerasnya batu, lama-lama ditetesin air, lama-lama juga akan jebol juga. Saudara, mari kita belajar. Jangan seperti ada istilah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Tapi kalau dengar gosip, masuk telinga kanan, keluar dari mulut. Salah dan penghukuman tidak akan merasuki hati kita. Kenapa? Ketika kita sadar identitas kita di dalam Kristus. Kalau iblis mulai menuduh nurani kita, mulai menuduh, kamu orang berdosa. Tidak, dosaku sudah ditebus bukan dengan barang yang mana. Kalau kita menjadi orang yang tidak mampu, kata Tuhan, oh Tuhan yang akan memampukan kita, Tuhan yang melayakkan kita. Yang ketiga adalah prioritaskan firman di dalam mencari harta benda. Perumpamaan tanah yang berduri ini adalah orang yang mendengar firman, namun hati mereka dipenuhi oleh masalah duniawi. Masalah-masalah duniawi yang terus memenuhi. Firman memang dibaca, firman memang didengar, tapi yang di sini yang ada sesuatu duniawi terus. Apa-apa yang dimasukin. Lihat orang begini judes, kita bingung pikirnya. Ingat-ingat aja. Lihat orang yang sini jelek terus begitu. Lihat yang di depan begitu terus dipikir. Lama-lama dipikir ini, mikir dia, mikir Om Dennis, mikir Mario, mikir Andre. Semua pikiran sama sekali tidak ada pikiran Kristus di sini. Pikirkan firman tapi pikiran keadaan. Belum lagi ditambah, waduh tetangga saya sudah beli itu. Lihat sana, wah dia sudah beli gini lagi. Yang satu, waduh sudah ganti rumahnya. Yang lain, wah udah beli batu pasang fondasi. Lihat ke sana, waduh dia udah beli lagi. Sementara lihat dirinya, aku kok belum apa-apa. Mulai stres lagi di sini. Perhatikan, saudara, satu hari itu 24 jam. Waktunya sama, tapi ada orang yang menghadapinya dengan tersenyum. Ada orang yang stres sepanjang hari itu. Yang salah siapa? Ada yang waktunya terasa panjang banget, ada yang pendek banget. Kenapa bisa begitu? Bagaimana kita mengelolanya? Nah, orang-orang yang mendengar firman yang terus dipenuhi seperti itu kayak tanah yang berduri di situ.
Bagi mereka kebenaran Tuhan tidak bersifat praktis. Omong kosong. Kenapa? Karena mereka lebih tertarik kepada mencari lebih banyak uang, lebih banyak mengejar harta kekayaan yang sementara. Artikel saya katakan, ayo menomor satukan Tuhan. Ya, nomor satukan Tuhan. Kenapa? Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jerih lelah tidak akan menambahinya. Alkitab dengan jelas berkata, Yesus bilang begini, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Kalau orang terus mengejar gaya hidup duniawi ini, maka tekanan, kekhawatiran, dan tidak akan pernah melihat hal-hal yang baik di dalam hidup ini. Dia beli ini, kita belum, dia merasa kurang. Kita sudah beli ini, sebelahnya sudah beli itu lagi, kita merasa kurang. Akhirnya kita 1 dibandingkan dengan 10 yang kita capai. Mari kita belajar firman Tuhan, apa gunanya? Yang paling tepat adalah bersandar kepada Tuhan sebagai penyedia dalam kehidupan kita. Seperti Daud berkata, Tuhan adalah gembalaku. Bagaimana caranya? Tanah yang terakhir ini adalah berbicara tentang percaya kepada kuasa keyakinan yang benar. Kenapa? Ditabur dengan benih yang sama, ditabur dengan waktu yang sama, tapi dia hatinya terbuka, mau menerima dan siap menerima semua yang Tuhan janjikan. Kalau hari ini sedang diproses Tuhan, yes Tuhan, tidak apa-apa, sebab proses Tuhan akan membawa kepada kesempurnaan. Kalau hari ini sedang terus diberkati, yes Tuhan, terima kasih. Tapi kita juga harus berjaga-jaga, sebab di situ pun iblis akan menumpanginya supaya manusia kadang menjadi sombong di dalam keberhasilannya. Kita mau belajar di sini tentang orang-orang orang tanah hati yang subur adalah tentang orang yang siap membuka hatinya, membiarkan firman itu berakar di dalam hidup mereka. Dengan memelihara diri kita di dalam firman Tuhan dan melihat apa yang Tuhan lihat, hasilnya pasti jelas. Kata firman Tuhan, 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ini bukan doa ketika kita memberi Tuhan memberkati 30, 60, 100. Kalau Tuhan memberkati itu adalah pasti 100 kali lipat, 100%. Tetapi yang dimaksud di sini adalah buah yang kita hasilkan dari benih firman yang masuk dalam hidup kita ini tidak langsung begitu banyak. Ada perbedaan, ada yang 60, ada yang 100, ada yang 30. Lalu yang 60 dibersihkan kembali kata Tuhan supaya buahnya menjadi lebat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar bersyukur di hadapan Tuhan. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana. Nyanyikan pujian ini dengan penuh iman. Dalam segala perkara, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Amin. Apa yang kau perbuat, Dengan iman katakan, tak ada maksud jahat, sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. iman katakan, Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendakmu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah
bagi kami. Masa depan-Mu bagi kami adalah masa depan yang penuh dengan pengharapan. Hari-hari yang kami lewati adalah hari-hari yang penuh dengan damai sejahtera. Apapun yang ada di dalam kehidupan kami, itu tidak akan pernah menggeser iman kami, menggeser sejahtera kami. Karena damai sejahtera kami, bahagia kami tidak ditentukan oleh apa yang ada, tetapi ditentukan oleh kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Belajar kami untuk terus mensyukuri apa yang ada, menikmati apa yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami boleh menikmati kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Jadilah Engkau menjadi pusat di dalam segenap kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, selama Yesus menjadi pusat, maka kami percaya Tuhan akan menjadikannya, membuat kami berhasil dan beruntung dalam segala hal yang baik. Berkati pemimpin kami, berkati bangsa kami, berkati aparat yang ada. Kami percayakan ke dalam tangan-Mu, dari memberi dari pemimpin yang tertinggi sampai yang terendah. Kami percaya Tuhan, Engkau yang berdaulat atas semuanya. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, kami sudah berdoa, dan kami siap untuk menerima berkat-Mu. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan berkati. Kita beri persembahan. Selamat buat dia dan yo. Selamat menikmati hari-hari bersama.